Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ustadz Sofyan Hadi Musa, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Kementerian Keuangan Ibu Wida Hadianto, yang kami hormati Wakil Ketua Penanggung Jawab Bidang Sosial Budaya Ibu Nani Prima Astrea, yang kami hormati Ibu-Ibu Ketua Dharma Wanita Unit Kerja dan Pengurus Dharma Wanita Kementerian Keuangan, serta Ibu-Ibu tamu undangan yang kami hormati dan dirahmati Allah. Kami ucapkan selamat datang di acara kajian Islam yang pada hari ini mengangkat tema menjadi pribadi-pribadi yang menakjubkan, di mana acara ini merupakan agenda rutin program kerja bidang sosial dan budaya Dharma Wanita Kementerian Keuangan, sekaligus menjadi momen silaturahmi yang sangat berharga bagi kita semua seluruh anggota Dharma Wanita Kementerian Keuangan. Yang kami hormati ibu-ibu, para tamu undangan, marilah kita perbanyak berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Atas rahmat dan juga karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul pada acara kajian agama Islam pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membawa agama Islam dengan penuh pengorbanan dan perjuangan, sehingga agama Islam sebagai salah satu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga melalui kajian Islam ini kita dapat menambah ilmu dan wawasan kita sehingga untuk sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali kajian agama Islam pada pagi hari ini, marilah kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Penanggung Jawab Bidang Sosial Budaya Dharma Wanita Kementerian Keuangan, Ibu Nani Prima Astrea. Kepada yang terhormat Ibu Nani, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengaran, Mbak? Sudah oke? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan, Ibu Wida Hadianto, yang sekiranya nanti akan segera digantikan oleh Ibu Wati Heru, yang terhormat juga Ibu Wati Heru, yang terhormat Ibu-Ibu Ketua Unit Kerja, dan juga yang kami hormati dan muliakan Ustadz Sofyan Hadi Musa, Bapak Ustadz Sofyan Hadi Musa, dan juga yang kami muliakan ibu-ibu yang berkenan hadir dalam kajian Islam rutin untuk bulan Maret ini yang dilaksanakan oleh Dharma Wanita Kementerian Keuangan. Mungkin saya ralat sedikit ya sebelumnya. Saya sebenarnya bukan penanggung jawab, Mbak. Saya Ketua Bidang Sosial Budaya. Penanggung jawabnya adalah Bu Wati Heru. Oke. Nggak apa-apa. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan hari ini, alhamdulillah, kita semuanya diberikan nikmat sehat, nikmat selamat, sehingga kita bisa hadir dalam acara ini. Insya Allah apa yang kita lakukan pada hari ini yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan jalan kita untuk mendapatkan ilmu, cara kita untuk mendapatkan ilmu dan memudahkan kita semua dalam menuju jannahnya. Oke, terima kasih Pak Ustadz, terutama kepada Pak Ustadz Sofyan yang telah berkenan hadir dan memberikan dan membagikan ilmunya sesuai dengan tema hari ini, yaitu menjadi pribadi yang menunjukkan menurut Rasulullah. Kita semua tentunya ingin menjadi pribadi-pribadi yang memang betul-betul menakjubkan bagi Rasulullah. Juga terima kasih kepada ibu-ibu semua yang berkenan hadir pada hari ini. Memang mungkin pesertanya baru 47 Pak Ustadz, tapi kami memang membuka 2 saluran, satu lagi saluran melalui YouTube. Jadi sebagian ada di YouTube, sebagian juga ada melalui Zoom meeting ini. Oke, untuk selanjutnya bagi ibu-ibu yang mungkin baru bergabung, perlu kami sampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang kami lakukan setiap bulan. Jadi kita sama-sama mencari pencerahan, kita sama-sama menimba ilmu ya ibu-ibu sekalian. Jadi masukan, usulan, atau kritik dari ibu-ibu sekalian kepada kami tentunya kami harapkan supaya pelaksanaan dari kegiatan ceramah untuk selanjutnya dapat kita laksanakan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan oleh
ibu-ibu semua. Silakan ya ibu-ibu kalau seandainya ada saran-saran mengenai tema, saran-saran mengenai ustaz atau ustazah, atau saran-saran lainnya, kami persilakan untuk disampaikan kepada kami supaya pelaksanaan untuk selanjutnya dapat berjalan dengan baik. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti ada ceramah pada hari ini. Semoga menjadi satu ibadah bagi kita. Akhir kata, kita semua tahu bahwa kita ini bulan Sya'ban, ya, bulan yang penuh kemuliaan dan Rajab dan Ramadan. Jadi mari kita sambut bersama. Insya Allah kita diberikan umur panjang, diberikan kesempatan untuk ketemu Ramadan untuk tahun ini dan tahun selanjutnya. Saya rasa tidak berlebihan kalau pada kesempatan ini kami juga menghaturkan dengan sepenuh hati, mohon maaf lahir batin, supaya kita bulan depan bisa menjalankan puasa Ramadan dengan baik. Insya Allah Ramadan nanti kita akan berjumpa lagi dalam kegiatan yang sama, mungkin bisa jadi pada tanggal-tanggal pada saat kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Saya rasa itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kesempurnaan hanya milik Allah, kesalahan ada di pihak kami. Saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Nani, terima kasih atas sambutan dan arahannya. Yang kami hormati Ibu-ibu, para tamu undangan, selanjutnya kita akan mendengarkan kajian Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sofyan Hadi Nusya. Sebelumnya kami mohon izin untuk menyampaikan sekilas profil beliau. Bapak Ustadz Sofyan Hadi lahir di Tegal tanggal 23 Maret tahun 1980 dan saat ini berdomisili di Pamulang, Tangerang. Beliau telah menyelesaikan program studi doktor Ilmu Al-Quran dan Tafsir di Institut PTIK Jakarta setelah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2-nya di perguruan tinggi yang sama. Bapak Ustadz Sofyan Hadi aktif di organisasi penghafal Al-Quran Jam'iyatul Qurra wal Hufadz. Saat ini beliau merupakan dosen tetap di Institut PTIK Universitas Pamulang serta Stikes WDH di Tangerang. Karya-karya beliau yang telah dihasilkan antara lain Urgensi Pendidikan Agama di Kalangan Remaja, Konsep Sabar dalam Al-Quran, serta yang terbaru adalah Strategi Pendidikan Islam di Era Disrupsi. Beliau bahkan menjadi pembaca terbaik MTQ Nasional di tahun 2000 di Palu dan pembaca terbaik pada MTQ Internasional tahun 2000 di Mekah, Arab Saudi. Beliau saat ini aktif menjadi pengisi acara program Teletilawah di TVRI Nasional, pembaca Al-Quran pada peringatan Maulid Nabi serta peringatan Isra Mi'raj di Istana Negara, serta Dewan Hakim MHQ kelima antar pesantren tingkat ASEAN, Dewan Hakim MTQ Nasional Pelajar, MTQ Nasional TNI Angkatan Udara, serta MTQ tingkat Provinsi Banten. Dan saat ini beliau aktif menjadi pengasuh Majelis Tahfidz di MT Martimbang, Galeri, Cipete, Lebak Bulus, Pamulang, Kamat, Diva, Namira, dan Ciri Aisyah. Sangat lengkap dan sangat banyak kegiatan beliau ya Bapak Ibu-Ibu. Pada kesempatan ini Bapak Ustadz akan menyampaikan kajian Islam dengan tema menjadi pribadi-pribadi yang menakjubkan. Sebelumnya kami ingin menginfokan terkait jadwal waktu kajian Islam ini yang akan kami akhiri pada pukul 11.45. Jadi apabila ibu-ibu ada yang mau menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan melalui chat di admin. Nanti di akhir ceramah, Bapak Ustadz dapat segera menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara interaktif ya Pak ya. Begitu. Dan kita sepakati acara ini kita akhiri pada pukul 11.45 sebelum azan zuhur. Kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Ustadz Sofyan Hadi Musa. Silahkan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. Ibu-ibu dan salihah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan limpahan nikmat, rahmat, taufik, hidayahnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat afiat. Alhamdulillah, sudah menjadi kewajiban kita senantiasa bersyukur dalam keadaan bagaimanapun. Nikmat yang agung tadi, iman Islam, haruslah kita pegang teguh hingga sampai akhir hayat kita, sehingga tidaklah kita meninggalkan dunia ini diwafatkan oleh Allah dalam keadaan tetap memegang teguh iman Islam dan berharap husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita sesungguhnya adalah menempuh jalan persiapan sehingga nanti di akhir hayat kita benar-benar memperoleh sesuatu yang baik, yaitu husnul khatimah. Karena memang pesannya harus dari sekarang. Jadi kalau ada yang mengharapkan wafat dalam keadaan husnul khatimah, ya pesannya sekarang, bukan nanti. Karena apa? Manusia akan diwafatkan ini sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya kita senantiasa berada pada jalan yang baik, jalan Allah Subhanahu wa taala, ya suka menghadiri majelis taklim, baca Al-Qur'an, rajin ibadah, ya insya Allah akan diwafatkan dalam keadaan seperti itu. Sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, ya. Jadi manusia akan diwafatkan ya dalam keadaan sebagaimana biasaannya. Makanya mari kita bangun ya satu komunitas dan juga kebiasaan habit yang baik, sehingga betul-betul nanti husnul khatimah. Husnul itu artinya maksudnya baik, khatimah adalah akhir, ya akhir hayat kita nanti dalam keadaan baik. Baik, selanjutnya salawat salam semoga tercurah limpahkan selalu atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikut setianya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita diberikan kekuatan untuk senantiasa mengikuti risalah ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga kelak ya di yaumul qiyamah dimasukkan ke dalam umatnya beliau yang mendapatkan syafaatul uzmah, syafaat yang besar, syafaat yang agung yang diharapkan oleh seluruh manusia. Syafaat Nabi Muhammad itu nanti di yaumil qiyamah menjadi sesuatu yang amat sangat ya, diharapkan oleh manusia dari semua umat. Bahkan dari umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya. Karena memang pada hari kiamat nanti, ya Rasulullah SAW inilah yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, di mana para nabi ketika itu tidak berkenan dan tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Ketika kemudian para umat meminta kepada nabinya syafaat, maka diarahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika meminta kepada Nabi Muhammad, Rasulullah sampaikan ana laha. Jadi kita isfa'lana ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab ana laha, baiklah akan kami sampaikan syafaat. Saya berikan syafaat kepada Nabi. Jadi Nabi ini diberikan izin oleh Allah memberikan syafaat. Karena itulah kita sebagai umatnya ya, ini nanti akan diberikan prioritas sebelum umat yang lain diberikan syafaat, maka umatnya sendiri, umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat.
Dengan cara apa? Di antaranya yang pertama ya tadi harus beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti petunjuknya, menjadikan beliau sebagai uswah, ya, apa namanya, teladan. Ya. Kemudian ya seperti ini, dengan jalan ini kita mengkaji, ya mengaji, ya, banyak salawat dan seterusnya. Ibu-ibu dan salehah rahimakumullah. Ini sengaja saya agak panjangkan karena memang durasinya panjang. Saya ini sepertinya baru kali ini ngaji sampai hampir 2 jam ya. Ini isinya pengajian. Biasanya kalau seperti ini saya gunakan pertama ngaji Quran dulu. Jadi baca Quran dulu dan jadi nanti lumayan karena saya sendiri tidak terbiasa bicara panjang lebar. Biasanya singkat padat. Kalau di perkuliahan kan biasanya dosen itu supaya tidak banyak bicara, ya mempersilahkan mahasiswa untuk presentasi. Itu sebenarnya cara dosen biar irit. Sementara sekarang satu arah saja. Ya, ini lagi cari cara biar gak banyak ngomong. Mohon maaf Ibu. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan dari Dharma Wanita Persatuan Kementerian Keuangan. Ya, alhamdulillah ini saya bisa silaturahim ya. Ini baru kali pertama saya berjumpa dengan ibu sekalian, Ibu Wida Hadianto, ya, yang konon tadi katanya disampaikan oleh Ibu Wita itu dia, Ibu Nani tadi ya, yang sambutan bahwa akan ada pergantian serah terima yaitu dari Ibu Wida kepada Ibu Wati. Ini sama-sama huruf W diawali ya. Subhanallah. Jadi sama-sama kita muliakan dan juga semua yang hadir di majelis ini maupun yang belum bisa hadir. Semuanya semoga dalam rahmah dan berkah Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Tema yang kita angkat pada kajian hari ini adalah menjadi pribadi yang menakjubkan. Ya, sebagaimana pernah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebelumnya mari kita awali pertemuan ini, majelis ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan berkah, dengan wasilah surat Al-Fatihah, Allah berkahi juga ilmu kita. Ya, juga diberikan kemudahan menggapai kesuksesan dari apa yang kita cita-citakan, apa yang kita hajatkan. Selanjutnya kita juga baca salawat bersama-sama. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana wa liwalidayna wa lil muslimina wa lil mu'minina amin. Kita bacakan salawat bersama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tadi dibacakan apa biodata saya rupanya lengkap dibacakan oleh moderator kita. Ini moderator pembawa acara. Ya, Pak. Siapa namanya Ibu? Tias, Pak. Ibu Tias. Ya. Ya, ini sebenarnya apa yang kemarin disampaikan di disertasi itu sebenarnya saya malu dibacakan semua. Kayak promosi. Jadi tapi terkenal Pak disertasinya. Ada di mana-mana. Gitu ya. Ya. Ya Allah. Mudah-mudahan tidak menjadikan ria ya. Baik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kita bersama menikmati suguhan ayat suci Al-Quran. Ini saya bisa share ya? Oh, nggak bisa? Host disabled. Oke. Tidak apa. Kalau bisa, mohon panitia untuk menjadikan Bapak Ustadz jadi co-host, jadi bisa share screen ya. Walaupun ini mendadak, jadi masih saya tutup.
Baik, sambil menunggu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu-ibu kalau bisa buka Al-Qur'annya, silakan dibuka di surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij. Ayat ke-19 dan seterusnya ya. Surah Al-Ma'arij. Silakan dibuka surah yang ke 70. Ya. Surat ke-70 ayat ke-19. Do you want to continue this? Oke, nah ini bisa kayaknya. Nah, ini nih. Ini masih dalam bentuk sangat sederhana. Ibu-ibu bisa melihat tulisan di screen? Ya, Ustaz. Baik. Oke, boleh disimak ya sambil mengikuti dari tempat masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Shadaqallahul azim. Ini sebenarnya yang bagus itu dilanjutkan ya. Maka itu di dalam mushaf standar Indonesia diberikan tanda lam alif. Ini tanda waqaf lam alif. Artinya la waqafi ya. Jangan waqaf di sini sebenarnya. Kalau mau lebih bagusnya bisa dilanjutkan illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun dan seterusnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya ya. Innal insana, sungguh manusia, khuliqa halu'a, diciptakan bersifat suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a, apabila dia ditimpa asyarr, kesusahan, ya, keburukan. Jazu'a, dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, apabila mendapat kebaikan, al khairu manu'a, ya, dia jadi kikir. Jadi ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa manusia itu memang sudah tabiatnya suka mengeluh. Suka apa namanya ya? Orang kita bilang ngedumel gitu ya. Jadi manusia ini sifat dasarnya itu ya suka mengeluh. Apalagi jika dia ditimpa sesuatu yang menurut mereka tidak baik, maka berkeluh kesah lebih-lebih ya. Ngeluhnya lebih-lebih. Berkeluh kesah. Bahasa Jerman utaranya gersah. Ini saya tidak menyebut Jerman Barat atau Jerman Timur. Ya. Ada Jerman Utara. Ya, gersah. Jadi manusia memiliki sifat suka mengeluh. Apabila ditimpa sesuatu yang tidak baik, musibah, ujian, cobaan, maka dia berkeluh kesah. Jadi begini, wajar adanya, apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, saat pandemi, ya, perekonomian terkoreksi, ya, keuangan juga, ya, dompet, saldo menipis dan seterusnya. Manusia ini mengeluh, dibatasi ruang geraknya, ya, keluar harus menggunakan masker, kemudian memperhatikan protokol kesehatan, juga kegiatan yang melibatkan orang banyak, ya, yang biasanya ketika belum ada pandemi atau tidak ada pandemi itu dibolehkan, sekarang dibatasi.
Ada satu kisah persis sebelum pandemi itu, sahabat saya ini mempersiapkan undangan 3.000 orang. Ya, begitu hari H acara, maka harus dibatasi hanya 50 orang saja. Ya, dia pun mengeluh. Nah, ini wajar sebenarnya. Jadi manusia sebenarnya wajar jika dia mengeluh. Ya, terkait apa yang dia rasa tidak baik. Tetapi ketahuilah bahwa ada di antara manusia-manusia tersebut ya, yang kemudian dia ini oleh Nabi Muhammad SAW ini disebut sebagai pribadi-pribadi yang menakjubkan. Jadi ketika pada umumnya manusia mengeluh, nah ada manusia yang tidak mengeluh. Siapakah mereka yang Nabi sebut dengan manusia yang menakjubkan? Yang Rasulullah sebut sebagai manusia yang menakjubkan, yaitu orang-orang yang beriman. Sebagaimana hadis yang diuraikan oleh Imam Muslim. Ini bisa dilihat di screen-nya. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya segala urusan bagi orang yang beriman itu baik adanya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Ya. Tidak ada hal yang seperti ini didapati kecuali bagi orang mukmin, orang yang beriman. Menakjubkannya bagaimana? Menakjubkannya in asabathu sarra'u syakara. Apabila dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kelapangan, ya, sesuatu yang positif menurut dia, maka dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Yang demikian ini menjadi kebaikan baginya. Sebaliknya, wa in asabathu dharra'u, apabila ditimpa musibah, kesusahan, keburukan, ujian, sesuatu yang tidak mengenakan dirinya, nah orang beriman ini dia sabara, mampu bersabar. Fakana khairan lahu, dan ini pun menjadi suatu kebaikan. Jadi bagi orang yang beriman semuanya menjadi baik. Apapun dia selalu menganggap suatu kebaikan dan menjadi kebaikan. Makanya kalau ditimpa yang tidak baik juga ala kulli hal alhamdulillah. Atas segala sesuatu yang terjadi tetap alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya ini juga tradisi orang Indonesia begitu. Selalu ambil untungnya. Kamu jatuh ya? Iya, kemarin jatuh. Untungnya masih. Kamu kemarin kecelakaan? Iya, kecelakaan. Untungnya masih. Jadi ada untungnya terus. Nah, sebenarnya ini adalah ajaran kebaikan. Yaitu apa? Selalu menjadikan sesuatu baik adanya. Jadi ajaban li amril mu'min. Ya. Sungguh menakjubkan. Di saat manusia saat sekarang ini mengeluh, ya, bahkan sampai ada yang putus asa. Tetapi ada sebagian manusia yang tidak mengeluh. Dia bersabar atas keadaan yang terjadi saat ini. Apa sih sabar? Nah, sabar ini asalnya dari bahasa Arab. Secara etimologis dari bahasa Arab, sabar. Ya, sekarang sudah menjadi bahasa Indonesia. Kalau di kamus bahasa Indonesia, sabar ini ya tenang, tidak suka marah. Ya, ini diantara makna sabar. Jadi sabar karena sudah menjadi bahasa Indonesia, kita tahu ya, mudah. Terminologinya apa sabar? Ya, sabar ini dia tidak suka marah, tenang, menerima keadaan, dan seterusnya. Orang yang beriman ketika diberikan ujian oleh Allah, ketika diberikan sesuatu yang tidak mengenakan, dia akan bersabar.
Ya sebagaimana saat ini seumpamanya ibu-ibu yang biasanya bisa kumpul-kumpul arisan atau apa ya, biasanya suka belanja-belanja bersama-sama kemana begitu. Sekarang dibatasi. Ya maka harus bersabar. Kalau kita ingin masuk ke dalam bagian dari orang yang beriman, yang menakjubkan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, maka ya kita harus belajar untuk menjadi pribadi yang sabar. Dan orang sabar ini kan akan diberikan pahala yang tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi orang yang sabar ini akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Jadi boleh jadi nanti ada seorang yang di akhirat itu kaget mendapatkan pahala timbangan yang berat, ya pahala yang banyak. Ini dari mana? Rupanya dari kesabaran. Kemarin saya mendengar kabar orang yang meninggal karena terpapar COVID-19. Orangnya sangat baik. Ya, maka saya sampaikan di dalam acara takziah itu, ya doa bersama. Saya sampaikan begini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada almarhum atas keikhlasan beliau di dalam menerima ujian, ya Allah menghapuskan segala dosa-dosanya. Atas keikhlasan almarhum di dalam menerima ujian sakit, diberikan hadiah, yaitu diampuni segala dosa-dosanya sehingga bersih beliau Allah. Selanjutnya, atas kesabaran almarhum di dalam menerima ujian yang berupa sakit terpapar COVID-19. Semoga Allah memberikan kepada almarhum pahala tanpa batas. Ya, alhamdulillah keluarganya. Ya, karena ada dalam suatu hadis bahwa ketika seseorang mukmin meninggal dunia, ya, wafat karena wabah, ya, maka bisa dimasukkan ke dalam golongan orang yang mati syahid. Ini kan luar biasa. Kalau seseorang mampu bersabar, ikhlas dan sabar, insya Allah tadi diampuni dosa-dosanya, diberikan pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Jadi kalau dihitung nggak bisa. Nah kita dalam menghadapi wabah ini, pandemi COVID-19, maka harus dengan ikhlas dan sabar melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Dan kita niatkan, ya Allah, saya laksanakan protokol kesehatan bukan hanya mengikuti petunjuk dari ahli kesehatan medis, ya, tetapi niatkan bahwa, ya Allah, saya niat ya mengikuti protokol kesehatan COVID-19 dalam rangka menjaga diri saya supaya tidak celaka dan juga menjaga keluarga saya supaya tidak celaka. Kalau diniatkan seperti itu, bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Bukankah menjaga diri, ya, badan ini, atau raga ini, dan juga jiwa kita itu adalah suatu ibadah. Kebaikan. Kemudian menjaga orang lain, ya, dari terpapar, itu juga ibadah. Karena ada, mohon maaf ini kisah nyata ini, ada jamaah masjid kami itu sama sekali tidak percaya dengan COVID-19 dan sama sekali nggak mau mengenakan masker. Kemudian saya sampaikan begini. Terkait percaya dengan COVID atau tidak percaya itu ya silahkan saja. Tetapi ketahuilah, jangan sampai kita mencelakai diri kita sendiri atau juga mencelakai orang lain. Ya ada rumusnya, la darar wala dirar. Jangan kemudian kita itu mencelakai diri kita sendiri atau juga kita mencelakai orang lain. Oke lah kita seumpamanya punya antibodi yang bagus, imunitas bagus, sehingga tidak terpapar COVID. Ataupun kemudian terkena COVID tapi OTG karena imunitasnya bagus. Kalau kemudian kita tidak mengenakan masker, lalu menimbulkan kerumunan, tidak menjaga jarak segala, boleh jadi COVID tidak berpengaruh kepada kita, tetapi kemudian kita menyebarkan kepada orang lain. Nah, kalau kemudian gara-gara kita orang lain menjadi sakit atau bahkan menjadi ya penyebab meninggal dunia,
Walaupun semuanya itulah kembali kepada Allah. Terjadi atau tidak terjadi itu kan urusan Allah memang yang mengizinkan. Ya. Dalam surah Al-Ma'arij jelas sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Itu jelas. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi segala musibah yang terjadi dalam kehidupan ini illa biiznillah, tidak lain tidak bukan terjadi atau tidaknya itu Allah yang punya prerogatif. Illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, akan diberikan hidayah pada hatinya. Di antaranya ya mufassir menafsirkan ini dengan sabar. Sabar. Jadi seharusnya kita sebagai orang yang beriman harus sabar. Di antara sabar itu adalah ya kita tetap mengikuti protokol kesehatan, mengenakan masker. Ya kan? Ini protokol kesehatan apa saja? Mari kita coba pahami. Saya yakin ibu-ibu sudah hafal semuanya. Tapi mungkin ada ya baiknya kita saling mengingatkan. Yang pertama, sering cuci tangan. Bagi kita orang beriman, maka sempurnakan dengan wudhu. Nah, kalau bisa kita jaga wudhu, ya jangan sampai batal wudhu. Kalau batal, wudhu lagi. Apalagi di rumah kan, air juga cukup banyak. Itu kita senantiasa menjaga wudhu. Itu sekarang lagi kalau ibu-ibu sering menggunakan untuk glowing itu ya, nah, itu supaya wajahnya cerah gitu. Sebenarnya wudhu itu bisa ya. Apalagi kemudian suka wudhu, suka bangun malam, sholat malam. Wah ini glowingnya bukan hanya di alam dunia itu. Besok di akhirat itu cemerlang itu wajahnya itu, mengeluarkan cahaya. Jadi orang-orang yang beriman ya jaga wudhu, apalagi kemudian dilanjutkan dengan sholat, baca Quran, zikir, itu insya Allah wajahnya itu akan memancarkan sesuatu yang indah dipandang, inner beauty kalau itu ya. Nah, itu bahasa-bahasa ini ibu-ibu yang paham. Ya, tanpa harus melalui operasi atau apa gitu ya. Karena kalau inner beauty itu urusannya masalah batin ya, ruhani ya gitu. Jadi di antara protokol kesehatan dari mencuci tangan kita sempurnakan wudu. Sehingga kita terbebas dari hadas kecil. Selanjutnya memakai masker. Ini tadi Ibu Nani ini pakai masker ya. Nah, kalau kita kebetulan di rumah jadi nggak pakai masker. Nah, jadi kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan dan seterusnya. Baik. Mudah-mudahan dengan ikhtiar kita ini ya Allah jadikan kita ini masuk ke dalam golongan yang disebut Nabi Muhammad sebagai orang-orang yang menakjubkan. Ajaban, ya, orang yang menakjubkan. Yaitu orang yang beriman dengan sebenarnya keimanan. Baik, kembali ke tentang pandemi ini. Tentu harapan kita, ya pandemi ini segera berakhir, kita bisa kemudian hidup secara normal. Ya, ada lagi sebenarnya ikhtiarnya. Ini karena waktunya panjang, jadi saya agak sedikit-sedikit belok-belok nggak apa-apa. Menurut satu penelitian, ya, penelitian ini dilakukan pada tahun 2003 di salah satu universitas di Amerika. Di Pittsburgh, Amerika Serikat. Pada tahun 2003, ini ada seorang peneliti memberikan virus flu kepada 300 orang peserta penelitian ini. Dari 300 orang peserta ini yang diberikan virus flu, kemudian didapati bahwa para peserta yang telah diberikan virus flu ini, yang dalam kehidupannya merasa tidak bahagia, banyak tekanan, stres, galau, dan seterusnya, ini berpotensi 3 kali lipat lebih besar ya terpapar virus flu ini. Jadi virus flu ini akan berpengaruh kepada tubuhnya. Sekali lagi, dari penelitian ini didapati fakta bahwa
Bagi mereka yang merasa kehidupannya tidak bahagia, stres, galau, banyak tekanan, ini 3 kali lipat lebih besar terkena pengaruh buruk virus flu ini. Maka berarti sebaliknya orang yang berbahagia 3 kali lipat lebih besar potensi dia bisa bertahan. Ini penelitian yang pertama. Jadi rupanya bahagia itu menjadi sesuatu yang mampu menumbuhkan imunitas yang bagus. Nah ternyata ada pengakuan teman saya yang sejalan dengan ini. Jadi saya punya teman, dia terpapar COVID-19 sampai ngedrop. Kemudian dia konsultasi, jadi dirawat di rumah sakit. Kata dia itu di rumah sakitnya nggak diapa-apain, cuma disurvei, dilihat aja dokter masih hidup apa enggak, kira-kira malah begitu katanya. Karena apa? Tidak ada obatnya, belum ada. Jadi kata dia, Masya Allah, betul-betul itu. Sampai dia merasakan ini mungkin akhir hayat saya di sini. Saya ketika mengalami drop. Tapi kemudian dia konsultasi dengan temannya yang kemudian membangun kekuatan dari sisi spiritualitasnya. Kata teman saya itu, kamu jangan sedih, jangan takut mati. Ya, mati kalau udah saatnya mati, ya mati aja katanya. Kamu sekarang apa yang menjadi keinginanmu, makanan atau apa kamu utarakan. Akhirnya menurut dia, saya mau makan mie goreng gitu. Dia mau makan, pesan ke anaknya kan, ya gitu pesan. Walaupun memang tidak bisa ketemu dengan keluarganya, tapi makanannya datang. Nah, kemudian dia berusaha untuk menciptakan kebahagiaan. Nah, ini penting ini bahasa, menciptakan kebahagiaan. Kata teman saya yang sakit mendapatkan nasihat dari temannya itu, ya ciptakan kebahagiaan, ciptakan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tidak dicari, tetapi diciptakan. Singkat cerita, teman saya kemudian berusaha untuk menciptakan kebahagiaan. Jadi rupanya bahagia itu, ibu-ibu sekalian, tidak dicari. Karena kalau mencari kebahagiaan itu bisa-bisa nggak ketemu. Kebahagiaan itu kita ciptakan. Bahagia itu tidak harus mahal. Bahagia itu tidak harus jauh-jauh. Ya. Bahagia itu tidak usah sesuatu yang merepotkan. Sederhana saja. Ya bahagia kita ciptakan. Kalau harus work from home, ya udah ciptakan kebahagiaan. Kalau perlu ya jadikan keluarganya rumah tanggaku surgaku. Baiti jannati, rumahku surga. Ya. Jadi kemudian teman saya itu menghadirkan kebahagiaan. Dan benar juga. Dokternya sampai heran, kok cepat sekali Pak? Alhamdulillah Pak, ya cepat sekali. Terus dijawab sama teman, Pak Dokter, teman saya harus bahagia. Lalu dokter itu ternyata sudah tahu, benar Pak. Jadi bahagia itu meningkatkan imunitas. Ya. Alhamdulillah meningkat. Alhamdulillah setelah dia mampu menciptakan kebahagiaan dalam dirinya, imunitasnya naik dan kemudian tidak lama dia mengalami bahwa tubuhnya semakin fit. Jadi ibu-ibu sekalian, ya, ciptakan kebahagiaan. Ya, jangan suka galau. Orang beriman ini terlepas dari galau. Bahwa wajarnya manusia itu ada khawatir, ada rasa takut. Ya khawatir nih nanti kena COVID. Takut kalau kena COVID. Wajar, tapi jangan terlalu. Ya, ada orang saking takutnya kena COVID, akhirnya setiap saat dia gunakan hand sanitizer sampai kelebihan tangannya sekarang melepuh. Astagfirullahaladzim. Ada juga seorang ibu yang sangat takut dengan itu, anaknya sampai nggak bisa ketemu sama sekali, padahal tidak, ya di tes juga negatif, tetap aja nggak mau, saya pokoknya nggak ketemu. Ada lagi seorang anak yang sangat protek kepada ibunya, ya pada saat di lingkungannya ada yang kena, jadi ibunya nggak boleh keluar sama sekali, bahkan harus dipisah dengan suaminya. Ini kan sengsara. Jadi untung rumahnya besar. Ya, jadi dipisah, tapi ya kasihan beliau. Kenapa? Anak saya Pak, ini saya nggak boleh dengan suami. Dipisah. Berapa lama Bu? 14 hari. Astagfirullahaladzim. Ini gimana? Akhirnya suaminya, ya pembantunya semua dipulangkan. Gara-gara itu ada satu yang terkonfirmasi, ya reaktif aja itu. Baru reaktif. Anaknya sangat overprotect ya. Jadi semua pembantunya dipulangkan untuk melakukan isolasi mandiri. Ibunya sama bapaknya nggak boleh satu kamar. Nah, dia
punya rumah sendiri di lingkungan masjid. Jadi ini juga terlalu ketakutan. Jadi kita orang beriman itu membangun dalam diri kita itu wajar-wajar saja. Takut, khawatir boleh, sedih boleh, tapi jangan terlalu sehingga kemudian kita justru semakin kondisinya tidak baik. Ketakutan yang sangat tidak boleh, kekhawatiran yang sangat tidak boleh. Ya, santai-santai saja. Tapi terlalu vulgar seperti jamaah saya di masjid juga yang kemudian ya kalau saatnya terkena COVID ya kena aja, kalau enggak ya enggak aja, akhirnya dia tidak mau menggunakan masker. Saya sampaikan, kalaulah Bapak kuat, tapi mohon jangan Bapak menyebarkan kepada orang lain. Khawatirnya ternyata Bapak OTG ternyata menyebarkan ke orang lain. Nah kalau kemudian nanti pertanggungjawaban di akhirat bagaimana? Ada saudara Bapak yang terpapar gara-gara Bapak. Karena catatan di akhirat nggak pernah akan salah. Bukankah kita kemudian menzalimi orang lain tanpa sepengetahuan kita? Nggak boleh, Pak. Ya. Hanya beliau mau. Ya, jadi kita itu hidup harus di tengah-tengah ya. Jangan terlalu takut, jangan terlalu tidak takut juga jangan. Karena memang faktanya ada. Ya, sebagaimana teman saya sekarang yang alumni COVID itu kemudian menyampaikan kepada jamaah, Bapak, Ibu, jamaah sekalian, COVID itu ada. Saya saksi hidupnya dan seterusnya. Baik. Ciptakan kebahagiaan dan ini akan menumbuhkan imunitas yang bagus pada diri kita. Kemudian ada penelitian yang lain bahwa pada tahun 2017 ya, penelitian ini dilakukan dengan cara peserta ini melakukan kebaikan secara berturut-turut selama 4 minggu. Jadi melakukan kebaikan selama 4 minggu berturut-turut ternyata didapati bahwa ya melakukan kebaikan secara berturut-turut itu meningkatkan ya, imunitas tubuh juga. Jadi ada 2 hal dalam hati. Satu, ya menciptakan kebahagiaan, meningkatkan imunitas tubuh, merasa bahagia, meningkatkan imunitas tubuh, melakukan kebaikan juga. Karena Al-Qur'an jelas itu ya. Dalam surah Al-Isra ayat ke-7 kalau tidak salah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha. Sebaliknya, kalau kita berbuat keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka ketika kita berbuat kebaikan kepada orang lain, ya, membantu orang, membahagiakan orang, insya Allah akan kembali kepada kita. Nah, kita pasti pernah merasakan kan, bagaimana kita bisa membantu orang lain, ya kemudian ada kebahagiaan yang kita rasakan. Ya, baik, agak jauh. Ini pembahasan tapi tidak apa-apa. Mengisi waktu biar agak panjang. Kita kembali kepada bahasan yaitu orang yang menakjubkan. Siapakah dia orang yang beriman? Apabila dianugerahkan kebaikan, ya, kesenangan, mendapatkan rizki dan seterusnya, dia mampu bersyukur. Syukur juga merupakan bahasa Arab yang kemudian sudah dibahasa Indonesiakan. Syukur biasa diartikan diterjemahkan dengan berterima kasih. Terima kasih. Syukur itu terima kasih. Ya, orang Indonesia itu bagus sekali. Terima kasih. Artinya apabila kita telah menerima rizki, menerima kebahagiaan, menerima kesenangan, menerima apa saja yang kita anggap baik, maka bagusnya kita kasihkan kepada orang lain. Kasihkan. Jadi itulah kenapa kalau kita mendapatkan rizki, maka sisihkan sebagian rizki kita kepada orang lain, berbagi. Itu di antara ya kemudian ungkapan syukur itu yang benar. Dalam arti yang luas syukur itu apa? Syukur adalah menggunakan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita kepada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur. Jadi menggunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat-nikmatnya, kepada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah, bukan kepada hal yang dilarang. Apabila ada seseorang memanfaatkan rizki yang Allah berikan, nikmat yang Allah berikan kepada hal-hal yang dilarang,
atau yang kita sebut dengan kemaksiatan, maka itu dinamakan kufur, lawannya syukur. Orang yang berbuat syukur namanya syakir. Orang yang berbuat kufur, ya, itu namanya kafir. Allah janjikan bagi siapapun yang mampu bersyukur, mau bersyukur, Allah berikan tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan nikmatku atasmu, kata Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya kalau kufur, tidak bisa menggunakan apa yang Allah anugerahkan kepada jalan yang benar, yang baik, yang dibolehkan oleh Allah. Sebaliknya, digunakannya untuk hal-hal negatif, kemaksiatan, maka inna azabi lasyadid. Azabku amat pedih. Ya, mudah-mudahan melalui kajian ini ya, kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan kemudian pandai bersyukur. Maka manfaatkan apa yang Allah anugerahkan kepada kita untuk hal-hal yang dibolehkan, bukan untuk hal-hal yang maksiat. Nah, walaupun lisannya ketika mendapatkan nikmat dia katakan alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Biasanya ucapan alhamdulillahnya kencang kalau dapat uang segepok atau saldonya naik, dapat transferan gede. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu benar bagian dari ungkapan rasa syukur melalui lisan. Seharusnya ya, setelah lisannya mengucapkan terima kasih kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, diikuti dengan perilaku, yaitu apa? Membelanjakan apa yang Allah anugerahkan kepada hal-hal yang dibolehkan, yang baik. Itu namanya syukur. Jangan sampai alhamdulillah ya Allah, saya dapat transferan, gajinya naik. Alhamdulillah ya Allah. Lalu kemudian dia syukuri dengan mengadakan pesta. Pestanya di musim pandemi, ngundang orang banyak, berkerumun, ya. Na'udzubillah, jangan sampai terjadi pada kita ini. Jangan sampai terjadi pada keluarga kita, saudara kita. Jangan sampai ada seorang mendapatkan anugerah besar, rizki dari Allah yang sangat besar, dia syukurannya dengan cara, mohon maaf, ya, berkumpul lalu kemudian mengumbar hawa nafsu, minum minuman keras dan seterusnya. Ini namanya bukan syukur, tapi kufur. Tindakan ini namanya kufur. Ya, jadi tidak bersyukur. Jadi syukur itu harus lisannya mengucapkan alhamdulillah, kemudian diikuti dengan menggunakan apa yang Allah berikan itu kepada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini arti daripada syukur. Orang yang beriman sekali lagi apabila diberikan anugerah kebaikan, kesenangan dan seterusnya, maka dia akan mensyukurinya. Apabila ditimpa musibah, wa in asabathu dharra'u sabara. Apabila diberikan musibah, maka dia bersabar. Tadi sedikit kita sudah singgung, apa itu sabar? Sabar adalah dia mampu mengendalikan diri, tenang, ya, tidak kecewa, tidak putus asa dengan apa yang terjadi. Orang beriman ini sabar. Ada satu kisah menarik, dan sabar itu harus pada saat ketika ditimpa musibah. Ada satu peristiwa yang menarik, yaitu ketika seorang ibu meratapi meninggalnya putranya di kuburan. Jadi ibu ini meratap ya, sambil menangis di kuburan anaknya. Lalu Rasulullah melihat hal tersebut. Ya, ini ada iklan anak-anak. Ya harus sabar juga. Karena di rumah lebih ramai. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada ibu tersebut. Ya, ibu nangis. Ambil anakku. Kira-kira begitulah. Ini kalau didramatisir ya begitu. Ini kan anakku yang paling sayang. Ya Allah, kenapa anakku itu terus dia meratapi sejadi-jadinya. Biasanya kalau ibu-ibu itu kalau meratapi itu apa aja dikeluarin itu ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan, ibu yang sabar. Sabar. Kamu bilang kamu bisa bicara sabar. Saya ini ibunya dan seterusnya. Akhirnya Rasulullah meninggalkan. Belakangan ada yang memperingatkan ibu tersebut. Ibu, sebenarnya yang tadi mengingatkan Rasulullah itu
Atau yang kemarin ya. Ini ada perbedaan. Apakah itu diingatkannya tadi ataukah kemarin dan seterusnya. Maksudnya waktunya jedanya lama atau sebentar itu berbeda. Itu yang memperingatkan ibu itu Rasulullah. Nah, ibu itu baru kemudian bisa bersabar setelah sekian lama, baru kemudian bisa bersabar, dan setelah dia sudah reda, ya, sudah reda kesedihannya, ya, tidak meratap lagi, ya, si ibu ini pergi ke Rasulullah, lalu menyampaikan, ya Rasulullah, mohon maaf, saya ini kemarin tidak tahu kalau yang mengingatkan saya ternyata engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sekarang saya sudah bersabar atas meninggalnya, atas wafatnya anak saya. Saya sudah bersabar ya Rasulullah. Maka Rasulullah sampaikan, ibu, sabar itu pada kali pertama tertimpa musibah. Ya. Jadi sabar itu bukan setelah sekian lama gitu ya. Sabar itu ya harus dari awal sabar. Nah, kita mudah-mudahan bisa belajar dengan itu. Ya, bahwa kita berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Sebaliknya tadi kita berusaha menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dimasukkan ke dalam golongan orang yang beriman yang menakjubkan. Jadi tema kita hari ini ya menjadi pribadi yang menakjubkan sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, yang menurut Rasulullah di sini. Siapakah mereka? Orang yang beriman. Apa cirinya? Orang beriman apabila diberikan anugerah kesenangan, kebahagiaan, nikmat, ya kesuksesan, dia bersyukur kepada Allah. Apa itu syukur? Ya menggunakan, ya membelanjakan, ya apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hal-hal yang dibolehkan oleh Allah SWT, bukan untuk maksiat. Lawannya syukur apa? Kufur. Apa itu kufur? Ya membelanjakan, menggunakan apa yang diberikan oleh Allah kepada hal-hal yang dilarang, yaitu maksiat. Kemudian ciri orang beriman yang selanjutnya adalah ketika ditimpa musibah, ya dia akan bersabar. Apa itu sabar? Sabar ya tetap tenang menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lapang dada. Ini di antara pengertian sabar. Sehingga baik itu kesenangan, kebahagiaan maupun sebaliknya kesusahan, kesempitan atau musibah, dua-duanya dinilai di sisi Allah sebagai suatu kebaikan. Maka ketika itu adalah kebaikan, Allah akan memberikan balasan yang tanpa batas, insya Allah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai paparan ya untuk kemudian kita sama-sama diskusi. Ya kita anggap aja ini diskusi ya Ibu ya, karena saya yakin banyak di antara ibu-ibu yang telah memahami tema ini, maka mari kita sama-sama bahas lebih lanjut terkait menjadi pribadi yang menakjubkan menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita buka sesi tanya jawab ya, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sebentar saya cek dulu apakah hostnya hanya bisa satu. Oke. Silakan Ibu moderator. Ya Pak. Boleh dipandu, mungkin ada pertanyaan? Baik Pak. Jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Wida Wempi. Bacaan apa yang harus diucapkan agar kita selalu bersabar, apalagi di awal tertimpa musibah, kebaikan atau keburukan? Baik, langsung kita jawab supaya tidak lupa. Baik, bacaan apa? Oh ini ada, bisa saya lihat. Bacaan apa yang harus diucapkan agar kita selalu bersabar, apalagi di awal tertimpa musibah kebaikan atau keburukan. Apabila ditimpa keburukan atau musibah, yang diajarkan adalah membaca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini biasa disebut dengan istirja. Kalimat istirja. Bunyinya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini namanya kalimat istirja. Ini biasanya ada di apa namanya, di sekolah-sekolah diajarkan. Tapi ini kalimat istirja agak asing ya. Saya juga dulu sempat kalimat istirja itu apa ya? Waktu masih anak-anak. Coba tuliskan bacaan kalimat istirja. Bingung, kalimat istirja apa itu ya? Tapi akan kalau orang tertimpa musibah, bacaannya apa? Itu lebih mudah orang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, makanya kalau ada pertanyaan, kalimat istirja itu apa? Maka jawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini adalah kalimat yang sesungguhnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat ke-156 ya di sana disebutkan alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sebelumnya ayat 155 ya. Wabashshiris sabirin. Kabar gembirakanlah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang sabar? Orang yang sabar dalam ayat selanjutnya disebutkan alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar ini diantaranya cirinya apabila ditimpa musibah mereka akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat ini ya jangan kemudian hanya sebatas ada di lisan. Tapi mari kita pahami. Pertama, ya kita pahami maknanya. Lalu kemudian kita simpan di dalam dada kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Ya. Ini kalau kita sudah memahami, insya Allah sabar itu akan terwujud. Perhatikan makna kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sungguh kami milik Allah. Kita ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh kami atau kita ini akan kembali kepada Allah. Nah, kalau kita coba fahami dengan saksama, kita milik Allah. Sehingga semua yang ada pada diri kita bukan milik kita. Kebanyakan kita manusia merasa apa yang ada pada kita itu milik kita. Padahal sama sekali tidak. Kita itu milik Allah. Coba. Lah kalau diri kita aja bukan milik kita, maka bagaimana halnya dengan apa yang ada di samping kita? Apa yang atas nama kita? Bukan milik kita sama sekali. Itu milik Allah. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa kita saja milik Allah, sehingga apa yang atas nama kita, apa yang ada di samping kita, belakang kita, depan kita, suami kita, istri kita, anak kita, mobil kita, nggak ada sesungguhnya. Itu semua milik Allah. Kalau ada sesuatu itu ada pemiliknya yang sah, maka kapan saja sang pemilik itu akan ambil, seharusnya yang bukan pemilik nggak usah protes. Apalagi yang dititipin. Ya, saya ingat ada dulu itu penceramah kondang. Ya, itu mengibaratkan begini. Ada seorang menitipkan kepada kita tanpa perjanjian apapun. Menitipkan mobil ke kita. Mas Sofyan, saya titip mobil ya. Oh ya Pak, silakan. Silakan Pak, parkir di situ ya Pak ya. Saya bilang gitu. Lalu kemudian nggak lama dia ambil. Mas Sofyan, saya ambil mobilnya ya. Oh ya silakan Pak. Wong itu milik Bapak. Mau diambil kapan saja juga nggak ada perjanjiannya. Silakan Pak. Ya. Saya legowo dong. Ada lagi kemudian orang titip. Pak, titip sepeda motor. Oh ya silakan. Silakan parkir di sana. Silakan.
Tidak ada perjanjian kapan diambil. Ya sudah. Begitu sehari, 2 hari tidak ambil. Hari ketiga dia baru datang. Pak, saya mau ambil motor. Oh, silakan. Ambil aja. Legowo. Seharusnya kita harus memahami betul makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini kan tidak pernah ada perjanjian dengan Allah. Sofyan, saya titipkan umur kamu itu nanti sekian tahun. Nggak ada. Sofyan, nanti di umur sekian aku akan titipkan kamu jabatan. Nggak ada. Tidak ada sama sekali. Ibu-ibu, ada nggak yang pernah janji sama Allah umurnya sampai berapa? Atau janji sama Allah bahwa nanti ibu akan dititipi jabatan sekian lama? Atau ibu akan dititipi suami sekian lama? Anak sekian lama? Harta sekian lama? Ada? Saya yakin tidak ada. Jadi tidak ada perjanjian bahwa Allah menitipkan kepada kita umur kita sampai berapa lama. Harta kita akan bertahan berapa lama. Jabatan kita akan bertahan berapa lama. Tidak ada. Nah, ini semua milik Allah yang tanpa ada perjanjian dengan kita. Tidak ada ikatan perjanjian. Sehingga ketika tiba-tiba Allah ambil, ya kita nggak usah protes. Banyak di antara manusia yang mampu melafalkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetapi belum mampu di dalam tataran praktiknya. Memang susah. Karena ini adalah contoh orang sabar. Sabar itu memang satu kata yang mudah diucapkan, tetapi dalam praktiknya butuh usaha yang optimal, yang maksimal. Karena itulah kemudian pahalanya bagi siapa saja yang mampu bersabar, ya akan diberikan oleh Allah pahala tanpa batas. Jadi gajinya itu nggak ada batasnya. Kenapa? Karena sangat-sangat berat sabar. Sabar, ikhlas itu satu paket. Ikhlas baru bisa sabar. Kalau nggak ikhlas nggak bisa sabar. Nah, mari kita mulai ya saat ini untuk memahami makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan berusaha untuk senantiasa ikhlas dan sabar atas apa yang dikerjakan. Nah, sabar itu jangan kemudian diartikan pasrah tanpa ada ikhtiar, tidak. Itu beda itu ya. Jadi tawakal ya dengan sabar berbeda. Sabar itu harus dengan ikhtiar. Ya, contoh begini, ada orang yang salah kaprah. Saya mah sabar aja. Memang udah dasarnya saya terlahir dari keluarga yang tidak mampu, ya sabar aja. Nggak sekolah aja. Adanya. Oh, itu ada jalan yang bisa ditempuh. Apa semuanya? Biaya tidak ada. Cari beasiswa. Ada semuanya kalau di sekolah formal tidak bisa. Cari yang non formal atau informal. Ya. Yang penting kan ilmunya dan seterusnya. Jadi tidak kemudian seperti sekarang ini. Ya kalau memang saatnya kita terkena COVID ya kena aja. Wong nyatanya itu yang sudah pakai masker, yang sudah menerapkan protokol kesehatan juga kena aja. Oh nggak boleh. Usahanya itu akan dinilai oleh Allah SWT. Allah itu Tuhan yang sangat bijak. Allah itu Tuhan yang sangat bijak. Allah itu Tuhan yang sangat bijak. Di antara kebijakan Allah, Allah akan memberikan pahala atas usaha yang dilakukan manusia, bukan hanya hasilnya. Contoh, Nabi itu pernah sedih yang luar biasa ketika mendapati beliau tidak berhasil mengislamkan pamannya. Sedihnya luar biasa. Nabi itu sampai ngelus dada. Ya, dalam ayat itu sesak dadanya Nabi, ya, ketika mendapati umatnya kebanyakan tidak mau beriman kepadanya. Tapi Allah kemudian menghibur, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu itu hanya ditugaskan untuk menyampaikan kabar gembira, yaitu ajakan kebaikan untuk masuk Islam, atau peringatan, itu saja. Allah pun kemudian menyampaikan kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu paling cintai sekalipun, tidak bisa. Sesungguhnya yang bisa memberikan hidayah hanya Allah saja. Jadi tugas Nabi, tugas kita semuanya hanya menyampaikan ajaran kebaikan, berdakwah. Hasilnya
Ya sudah. Nah, Allah itu memberikan nilai kepada usaha itu, bukan hanya hasil. Dan nanti di akhirat dikisahkan ada nabi yang datang menghadap Allah itu malu-malu. Kenapa malu-malu? Ya, umatnya sedikit yang bisa ikut. Ada yang kemudian bahkan tidak dapat umat. Beliau datang sendirian, malu dia. Tapi Allah apakah kemudian akan dalam tanda kutip menghukum orang yang tidak punya hasil? Tidak. Makanya kita ya, sabar, tetapi dengan sabar yang berarti aktif juga. Artinya apa? Hadirkan kesabaran melalui usaha-usaha. Termasuk ya ini sih, bagaimana untuk kita bisa sabar ketika tertimpa musibah. Ya tadi kita ciptakan kesabaran di dalam diri kita dengan cara apa? Memahami makna kalimat tarjih, yaitu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, benar. Saya saja milik Engkau, apalagi apa yang ada di samping saya dan seterusnya atas nama saya. Saya saja milik Engkau ya Allah. Saya sabar ya Allah, saya sabar. Udah. Ya Allah begitu. Nah, kalau kemudian amalan dalam arti wirid ya, bacaan-bacaan ya, bisa juga dengan membaca wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, perhatikan surat wal asri, surah al-asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang beriman. Orang beriman tidak rugi. Wa 'amilus shalihat, yang beramal saleh. Sudahlah dia beriman, kemudian diikuti dengan amal saleh. Selanjutnya apa? Wa tawassaw bil haqqi, saling berwasiat di dalam hal yang hak. Wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat di dalam kesabaran. Nah, makanya supaya kita bisa sabar, bisa juga dengan wiridan ya, membaca surah wal asri. Ya. Kemudian diikuti salawat boleh juga ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Oh, iya ada. Ada Pak Ustadz. Baik, silakan. Definisi lalai dalam menjalankan sholat itu bagaimana Pak? Ini pertanyaan dari Ibu Eti dari Dharma Wanita BPPK. Baik. Ya, ini ada yang dimaknai secara apa adanya ya. Wailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Siapa mereka? Dijelaskan pada ayat selanjutnya. Ini namanya tafsir ayat dengan ayatnya. Orang yang salatnya lalai, ya, kemudian lanjutan ayat itu dijelaskan. Alladzina hum an shalatihim sahun. Ya, boleh sambil yang memiliki mushaf, yang pegang mushaf boleh, ya. Dibuka Al-Qur'annya pada surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un yang diawali dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya. Pada ayat ke-4, perhatikan di sana, fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Ini Masya Allah ya, orang salat saja bisa celaka. Siapakah mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Kemudian apa? Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya, ya, berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, sekarang kita pahami makna lalai, sahun, ghafilun, ya. Menurut penjelasan tafsir ini nanti beda-beda. Ini saya lihat dari tafsir Jalalain, di antaranya di situ dimaknakan sebagai lalai. Kenapa? Mengakhirkan waktu sholat itu termasuk lalai. Mengakhirkan waktu sholat ini termasuk kelalaian. Jadi ntar dulu lah. Nah, ini ibu-ibu itu biasanya kalau sudah ada sinetron berjalan, apalagi sekarang drakor, tar dulu ah. Udah masuk waktu maghrib, tanggung, tar dulu. Akhirnya waktu maghrib habis. Dia sholat maghrib di waktu isya, padahal
dia sedang berada di rumah, tidak dalam perjalanan ataupun tidak bisa menjamak, itu ya, tidak ada alasan untuk menjamak sholat. Dia sholat maghribnya di waktu isya. Ini lalai berarti. Bahkan kalau mbah saya dulu itu, Masya Allah, saya punya nenek itu, aduh, kalau sudah azan itu sudah, sebelum azan sudah siap-siap. Makanya kalau pas main ke rumah itu, ayo, udah mau azan gitu. Bukan udah azan, sudah mau azan. Gitu, beliau udah woro-woro. Sudah announce itu udah mau azan nih. Gitu, udah siap-siap. Masya Allah. Jadi di antara makna lalai di situ, kalau tadi yang maaf ya, yang pertama itu tadi menjelaskan tentang kecelakaan ya. Orang yang sholat celaka itu kenapa? Karena ya tadi alladzina hum an sholatihim sahun. Pertanyaannya tadi ternyata tentang sahun ya, lalai. Ya lalai di antaranya dijelaskan di dalam surat dalam tafsir Jalalain di sana adalah mengakhirkan waktu sholat itu sudah lalai. Kita coba lihat di dalam tafsir yang lain. Fawailul lil musallin alladzina farasdahum wa al musalli alladzi in shalla lam yarjulaha thawaban. Nah, ini ya. Menurut tafsir yang lain dipahami bahwa lalai sholat itu ya orang yang sholat tapi tidak menghentikan kemaksiatan, itu lalai juga. Ya. Dia sholat tetapi tidak meminta ampun kepada Allah atau tidak bertaubat atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ya. Jadi ini juga termasuk lalai. Ya. Ya, ada orang sholat, apa STMJ gitu ya. Sholat terus maksiat jalan. Sholat terus maksiat jalan. Ini termasuk lalai juga. Ya. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari itu. Jangan. Ada juga yang memahami bahwa ketika sholat dia tidak khusyuk. Artinya fisiknya dia sholat. Tapi batinnya dia kemana-mana. Ya, dia sholat Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Terus tapi pikirannya melayang-layang. Ini tidak khusyuk. Nah, kalau itu dibiarkan sampai kemudian diikuti, tidak ada usaha untuk mengembalikan kepada sholatnya, ya itu lalai juga. Lalai. Sampai-sampai ada tuh ya, biasanya tuh begini. Orang sholat, kalau kemudian karena pikirannya kemana-mana, ini udah rakaat keberapa ya? Nah, pernah nggak merasakan begitu, Ibu? Begitu sholat, ini rakaat kedua apa ketiga ya? Tadi sudah tahiyat awal atau belum ya? Ya Allah, ibu-ibu ini. Kalau saya perhatikan istri saya, apalagi kalau sedang punya anak kecil, kasihan memang ibu-ibu itu. Makanya ibu-ibu itu ya Allah, pahalanya pasti lebih banyak itu. Kalau ibu-ibu itu punya anak kecil tapi tetap sholat, pasti lebih banyak. Kenapa? Baru takbir, mak, pipis. Umi. Dan seterusnya. Sampai sholatnya ibu-ibu itu kadang, tek, cepat sekali. Oh, udah selesai, udah. Kenapa? Iya, itulah. Ya mudah-mudahan Allah ampuni. Yang dimaksud lalai itu kalau kemudian membiarkan, ya tidak dikembalikan kepada, tidak ada usaha untuk mengembalikan bahwa saya sedang sholat. Ya. Nah, makanya firman Allah di dalam surat Al-Ankabut itu perlu dipahami bahwa wa aqimis shalah, dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh salat yang didirikan itu mencegah perbuatan yang keji dan munkar. Padahal kita sering dapati dia sholat rajin banget, tapi kenapa maksiat terus ya? Ya, sholat tapi korupsinya jalan terus, gimana itu? Bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan tidak menegakkan sholat. Karena di antara definisi menegakkan sholat adalah dia harus mampu menghadirkan makna sholat di dalam perjalanan hidup. Begitu mau korupsi, enggak. Saya kan ya, tidak boleh melakukan korupsi. Sholat saya bagaimana dan seterusnya. Bukankah ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Ya, sholatku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Nah, kalau korupsi apakah itu bisa dikategorikan untuk Allah? Kan nggak bisa. Ya, ini diantara makna sholat.
apa yang ditegakkan. Jadi sholat ditegakkan ya harus khusyuk dulu, kemudian memahami dan seterusnya. Sahur ya kemudian terkait waktu. Ya tadi sahur bisa dimaknai terkait waktu, kemudian terkait bahwa orang ini tidak bisa menjadikan sholatnya sebagai sarana untuk bertaubat, itu juga sholatnya lalai. Wa kadza al-waqta 'ala bil 'ali. Jadi la yusallunaha lima waqitiha. Ya, ini dijelaskan lagi ya di dalam tafsir apa ini tadi Al-Qurtubi. Jadi ibu-ibu sekalian, memang bagusnya ya ketika kita belajar seperti ini harus dikembalikan kepada pendapat ulama yang terdahulu atau kalau ada hadis Nabi. Jadi memaknai Al-Qur'an itu harus betul-betul ya. Makanya kajian terkait Al-Qur'an itu kalau ditanya kemudian kita kembalinya ke ayat, lihat tafsir supaya tidak salah. Kadang-kadang kalau menurut pendapat kita sendiri banyak salahnya. Ya, jadi saya bacakan tadi rujukannya diantaranya tafsir Jalalain dan Qurtubi. Ya. Jadi makna lalai di sini sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak Ibnu Abbas, saya bacakan ya supaya lebih jelas. Makna sahur sebagaimana diriwayatkan oleh Ad-Dhahhak Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas. Ini sahabat Rasulullah. Qala, dia berkata, huwal musalli alladzi in shalla lam yarjulaha thawaban. Sorry, yang tidak mendapatkan kalau di sini bukan tawaban, sorry ya. Tadi mestinya yang tidak mendapatkan pahala. Tidak mengharap mendapatkan pahala. Ya. Tidak diberikan pahala. Ya. Kenapa? Yang tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Tidak khusyuk. Jadi kalau tadi dia sholatnya tidak bisa menghentikan kemaksiatan juga tidak bisa, tidak terus kemudian bertaubat ya termasuk sholatnya juga sahih juga. Ya. Baik. Jadi sholat yang tidak mendapatkan tidak mengharapkan pahala juga termasuk itu sholat yang sahih. Kemudian termasuk mengakhirkan waktu sampai waktunya habis. Dan seterusnya. Baik, saya kira itu. Ada lagi? Ya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan. Apa beda mendirikan sholat dengan mengerjakan sholat? Pertanyaan dari Ibu Rizvan dari Dharma Wanita DJP. Baik, terima kasih Ibu Rizvan. Mendirikan sholat dan mengerjakan sholat itu bedanya apa begitu Pak? Iya, baik. Di antara perbedaannya, ya, mendirikan ini berarti dia istiqomah di dalam sholat yang 5 waktu, ya, tidak putus sholat. Ya, ini mendirikan. Artinya dia betul-betul menjaga sholat. Ya. Mendirikan sholat ini artinya menjaga sholat yang 5 waktu, melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya. Karena inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholatnya yang 5 waktu dikerjakan sesuai dengan waktunya. Ini diantara cara untuk menegakkan sholat. Jadi kalau hanya mengerjakan sholat, ya mengerjain sholat aja. Tanpa memperhatikan bagaimana ditegakkan 5 waktu, jangan putus. Kemudian dikerjakan sesuai dengan waktunya. Kemudian menghadirkan kekhusyuan juga termasuk supaya tegak sholatnya. Kemudian apa? Sholatnya dijadikan sebagai penjaga dia. Di luar dia melaksanakan sholat, nilai-nilai sholat itu dia tetap tegakkan. Kalau kita memahami betul sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, yaitu mengagungkan Allah, bahwa tidak ada yang lebih besar kecuali hanya Allah saja, baik itu kekuasaannya, ya, kemudian rahmat dan seterusnya, itu Allah. Hanya kepada Allah saja. Ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah. Kemudian ditutup dengan Assalamualaikum. Ya, semoga keselamatan atas kalian. Maka bisa kita maknai di antara cara menegakkan sholat adalah yang pertama, kita tidak boleh menjadi pribadi yang sombong. Karena hanya Allah saja yang patut sombong. Kemudian kita harus menjadi pribadi yang di dalam kehidupannya senantiasa menebarkan keselamatan. Jadi menebarkan keselamatan. Jadi kita tidak boleh kemudian berbuat zalim kepada orang. Kita tidak boleh kemudian mencelakai orang. Orang tidak selamat gara-gara lisan kita.
Gara-gara sekarang ini jari jemari kita menebarkan hoax melalui medsos. Ketik-ketik kemudian hoax itu nggak boleh. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga keselamatan atas kalian. Kalian itu siapa? Ya yang hidup di antara kita ini. Ya saudara-saudara kita, baik yang muslim maupun yang non muslim, harus kita ya bisa menghadirkan, menggaransikan bahwa semuanya tidak tidak akan pernah saya celakai. Kenapa? Muslim itu adalah orang yang bisa memberikan keselamatan bagi orang lain, baik itu bahkan bagi makhluk Allah yang lain, baik itu lisannya maupun perbuatannya, tangannya. Itu muslim. Jadi muslim itu seseorang yang mampu menjaga agar orang lain bisa selamat dari lisannya maupun daripada tangannya atau perbuatannya. Itu muslim. Jadi mendirikan sholat diantaranya. Sementara kalau hanya mengerjakan sholat, ya dia hanya mengerjakan saja tanpa menghadirkan kekhusyuan, tanpa menghadirkan makna sholat di dalam sholatnya maupun di luar sholatnya. Saya kira itu. Nah, yang banyak didapati adalah manusia, orang-orang muslim ya. Muslim itu banyak masih dalam tataran mengerjakan sholat. Nah, maka yang Allah gunakan di dalam Al-Quran bukan mengerjakan sholat, tetapi menegakkan atau mendirikan sholat. Jadi sholatnya tegak, berdiri. Baik ya. Jadi supaya sholatnya tadi tidak lalai juga harus ditegakkan. Kira-kira itu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, bagaimana amalan doa atau zikir yang mustajab untuk keberkahan rezeki, kecerdasan, dan keselamatan, serta masa depan yang baik untuk anak-anak kita. Ini doa borongan ini, Pak. Agak putus. Iya, gimana Ibu tadi? Agak putus. Iya, bagaimana amalan doa atau zikir yang mustajab untuk keberkahan rezeki, dan kecerdasan, serta keselamatan dan masa depan yang baik untuk anak-anak kita. Masya Allah. Ini kayaknya doa kita bersama ya Ibu ya. Ini pamungkas saya kira ini ya. Iya benar Pak. Keberkahan rizki, ya kemudian kesuksesan anak-anak kita. Iya, Masya Allah. Saya juga ini ya setelah menginjak masa 40 tahun, ya baru terasa iya ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang Engkau ridho kepadanya, anak saleh. Saya tuh cowok semua gitu. Anak yang saleh-saleh. Iya Pak. Jadi kemudian memang ada ya ternyata ya bagi orang tua itu kekhawatiran kalau nanti anak-anaknya ini tidak seperti kita hidup itu. Ya kita harus bersyukur kita itu hidup alhamdulillah ya Allah berkecukupan. Apakah nanti anak-anak saya bisa? Itu memang benar, saya merasakan. Saya kemarin cerita dengan ternyata begitu kita menginjak usia 40 itu ada kekhawatiran. Ya, bagaimana anak-anak kita nanti. Tetapi harus kita sebagai orang beriman itu yakin. Pertama, rizki sudah diatur oleh Allah. Nominal gaji, ya besaran gaji itu bisa berbeda-beda. Ya, itu urusan bendahara itu. Ya, nanti transfernya berapa gitu. Tapi kalau maaf ini, rizki itu nggak bakalan ketukar. Dan jangan salah, nah doa kita itu harus disertakan supaya rizki kita itu tetap mengalir. Berkah rizki. Ya, diantaranya doa apa yang biasa Nabi baca ya, kalau pagi hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Kadang-kadang ada ulama yang mengajarkannya terbalik, nggak masalah ya, karena itu doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Itu juga ada. Jadi supaya rizkinya luas dan diberkahi. Jadi kalau berdoa rizki itu, ibu-ibu jangan kalau doa ya Allah, ya naikkanlah pangkat saya, besarkanlah gaji saya, itu aja jangan. Berkahi rizki saya. Rizki itu menyangkut bukan hanya, bukan hanya duit. Semua. Dan jangan lupa keberkahan. Kalau Allah sudah berkahi rizki, maka boleh jadi gaji ya nolnya lebih sedikit, kurang sedikit ya, atau angkanya nominalnya lebih sedikit daripada orang lain, tapi kelihatan lebih berkah, lebih berkembang. Apa itu berkah?
Ziyadatul khairi was sa'adah di antara definisi berkah itu. Bertambahnya kebaikan ya dan kebahagiaan, kemuliaan. Jadi gitu ya. Jadi doanya tadi boleh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Ya, nanti bisa juga sesuai dengan teks hadis boleh. Intinya kalau kita dengan bahasa Indonesia, ya Allah, anugerahkanlah aku. Nah, kalau mau doa untuk bersama, anugerahkanlah kami ya Allah. Aku, ya anak cucuku, saudara-saudara semuanya, ya Allah, ilmu yang bermanfaat. Ibu, doa ini penting. Sebab apa? Ilmu itu pun harus kita memohon kepada Allah, ilmu yang manfaat. Lagi diberkahi. Kenapa? Boleh jadi seseorang menjadi ilmuwan yang diakui kepakarannya, tetapi tidak banyak memberikan manfaat. Malah kadang-kadang mendatangkan madorot. Mohon maaf. Ya ini mohon maaf, ini oknum ya. Ahli perpajakan. Ya, diberikan amanat untuk ngurusin pajak. Ternyata dia membantu orang menggelapkan pajak. Ya, aparat penegak hukum yang mau menegakkan bingung juga untuk mencari kesalahan dia. Padahal jelas, tapi susah. Kenapa? Karena namanya orang pintar, punya ilmu ngelesnya juga dia tambah pintar kan gitu. Ya, jadi dia ahli, tetapi keahliannya digunakan untuk hal yang negatif. Dia punya ilmu, tapi ilmunya digunakan untuk biasanya kalau orang punya banyak ilmu kan punya banyak akal. Tapi kadang-kadang kalau yang nggak bagusnya digunakan buat ngakalin orang gitu. Polisi nggak bisa menyelidiki, susah sekali. Jaksa nggak bisa, KPK nggak bisa. Dia kira dia aman. Sebentar, KPK nggak bisa, polisi nggak bisa, jaksa nggak bisa. Besok di akhirat bakalan ketemu. Nggak ada yang tersembunyi. Bukan. Kita ingat itu. Saya jadi ingat. Saya pernah dimarahi, bukan dimarahi ya. Ya teman saya jadi ngomel ke saya itu. Gara-gara mesin fingerprint itu mati. Fingerprint itu di situ kan membaca. Kalau yang terlambat, jadi di situ harus jam 07.00. Nah, karena fingerprint mati, maka itu harus pakai tulisan tangan. Nah, saya memang agak terlambat datang. Ya, sudah jam 7. Nah, fingerprint mati. Nah, memang konsekuensinya kalau datangnya lebih dari jam 7.07.200, kalau lebih dari itu, maka tidak ada insentif kehadiran. Nah, saya mau jujur, karena memang saya kali itu terlambat, walaupun mesin finger itu mati, saya lihat jam tangan saya, rupanya saya sudah datang jam 07:01. Saya tulis di situ. Yang di belakang saya marah-marah, Pak, tulis aja 06:59 kayak gitu. Jadi saya jadi terlambat dong Pak. Loh, saya memang terlambat. Kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena boleh jadi di belakang saya belum memahami. Kalaulah dia terima ya insentif itu, kemudian dia makan, nggak ada berkahnya. Nah, saya berusaha untuk itu. Tidak akan kita makan sesuatu yang kita tidak berhak untuk itu. Ya, maka aman saja. Sama, saya dapat beasiswa dari Basis DKI. Pada waktu kuliah, saya dapat beasiswa. Begitu saya sudah selesai kuliah, itu nama saya masih tercantum dan beasiswa itu masih ada. Saat itu 300.000. Saya nggak ambil. Kenapa? Saya sudah selesai. Kalaupun uang itu saya ambil, pasti digunakan bukan untuk bayar perkuliahan. Pasti untuk yang lain. Teman saya itu begini. Ambil aja kenapa? Kan lumayan bisa buat beli pulsa handphone itu. Saya bilang, ini itu bukan hak saya. Saya sudah selesai. Nah, ini namanya ilmu yang kita paham, kemudian ada manfaatnya. Untuk keberkahan. Nah, itu kalau bisa kita doa, ilmu, ya Allah anugerahkan ilmu yang manfaat dan berkah. Walaupun ilmunya sedikit, tetapi kalau Allah berikan keberkahan dan manfaat atas ilmu, insya Allah di masyarakat akan dipakai. Dan kemudian ilmu itu kemudian menghantarkan kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sebaliknya. Selanjutnya berdoa juga diberikan kekuatan untuk senantiasa beramal saleh, yang amal itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalau kita bahas Indonesia kan ya. Kemudian
selanjutnya adalah diberikan rizki yang luas dan diberkahi. Ya, rizkinya luas, ya, kemudian diberkahi. Nah, supaya anak-anak kita seperti itu. Kemudian ibu, nah penting juga ini amalan orang tua saya sebenarnya. Sering-seringlah membacakan surat Al-Fatihah dan sholawat Nabi, ya, surat Al-Fatihah dan sholawat Nabi 3 kali. Kemudian ditiupkan ke ubun-ubun, ya, anak kita. Atau ketika mau minum ditiupkan ke minuman. Baca Al-Fatihah, baca salawat, ditiupkan ke air minum, diminumkan ke anak. Ditiupkan ke ubun-ubun habis sholat. Jadi ibu lebih-lebih kalau habis sholat malam ya, baca satu-satu. Bacain Al-Fatihah, bacain salawat, supaya hidup mereka nanti ya tetap dalam koridor yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi. Ya, kemudian rizkinya juga halal. Nah, kemudian ikhtiar kita tadi ya, supaya rizki kita halal, pertama carilah rizki dari jalan yang halal. Kemudian ya belanjakan rizki di jalan yang diridhoi, artinya disyukuri. Jadi kalau kita bersyukur, insya Allah Allah hadirkan keberkahan. Sekali lagi, berkah itu bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan. Jangan hanya mengejar banyaknya nominal. Terkait masalah uang semuanya. Dari gaji asalnya 10 juta. Ya Allah, jadilah gaji saya 30 juta. Tanpa kemudian ibu menyertakan keberkahan, ya Allah. Keberkahan. Jangan lupa sertakan, ya Allah berkahi rizki kami. Setelah itu jangan lupa sisihkan sebagian dari apa yang Allah rizkikan kepada kita kepada orang yang membutuhkan. Harus itu. Karena apa? Terutama zakat. Jangan lupa keluarkan zakat jika memang sudah. Ataupun kalau mau hati-hati ataupun lebih, ini setiap bulan kita keluarkan 2,5%. Pak, kalau belum mencapai 1 nisab bagaimana? Apakah boleh tetap bersedekah, namanya sedekah biasa? Kalau sudah 1 nisab, kewajiban zakat harus ditunaikan zakat. Karena itulah yang akan menambah keberkah. Jadi gitu ya, mendapatkan dari sesuatu yang halal, dibelanjakan kepada sesuatu yang halal, disisihkan dibagi kepada orang yang membutuhkan, karena di sebagian harta kita itu ada hak mereka. Ya, kemudian kita senantiasa mensyukuri ya apa adanya. Kalau mau sudah segitu ya dibelanjakan disesuaikan, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Mohon maaf, kebanyakan saat ini orang-orang itu bukan lagi terkait masalah kebutuhan hidup, tapi apa? Lifestyle ya. Jadi orang sekarang ini kadang-kadang mencari gaji yang lebih besar bukan untuk kebutuhan hidup, tetapi apa? Untuk gaya hidup. Benar, ini sampai orang kemudian harus, mohon maaf ya, dia mobil sudah ada semuanya, tapi dia paksain harus ambil mobil yang lebih bagus, harus kredit yang sebenarnya ini membebani dia. Ini kemudian akan menimbulkan kurang bersyukur. Seperti dikejar-kejar, apalah begitu. Jadi di antara menikmati itu ya rizki, ya kita ada dapat berapa, kemudian kira-kira mampunya berapa. Jangan dipaksakan harus. Saya pernah teman saya begini, dia pengen sama-sama guru waktu itu ya, dia pengen ganti motor yang lebih gede, yang lebih keren. Saya tanya, Pak, Bapak butuhnya kendaraan ini jenis itu tuh untuk kebutuhan atau gaya hidup Bapak? Dia jawab, sebenarnya kalau untuk pakai ini juga masih bisa sih. Ya sudah, jangan paksakan, kumpulkan dulu. Sebab begini Pak, bukan saya melarang, tetapi begini, hanya masukan saja, karena kalau Bapak memaksakan itu sementara kebutuhan yang lain itu ada yang lebih, ini Bapak nanti rohaninya saya bilang nanti kejiwaannya kurang stabil. Ya, lebih baik itu dulu sambil nabung. Gitu. Sampai kadang-kadang mohon maaf harus mengubah itu. Jadi sekian ini. Ternyata berat, jangan. Jadi kita punya kebutuhan. Sebab begini, Allah itu pasti akan mencukupi kebutuhan kita. Jika itu adalah kebutuhan kita, Allah akan cukupi. Ya kita yakin itu. Orang beriman itu harus yakin. Biasanya yang tidak akan tercukupi adalah karena dia merasa kurang. Yaitu kenapa? Karena hanya untuk memenuhi gaya hidup. Karena untuk gaya hidup berat, nggak ada ukurannya. Nah, perlu kita ketahui kebahagiaan itu harus kita ciptakan, dan ketahuilah bahwa tidak ada standar dalam kebahagiaan, nggak ada. Bahagia itu kita ciptakan. Jadi jangan anggap semuanya ada orang naik motor butut, kasihan ya motornya butut, dia sengsara banget. Kalau kita tanya kepada yang bersangkutan, belum tentu dia sengsara, bisa saja dia bahagia.
Orang yang goes di kampung-kampung pakai sepeda ontel dengan istrinya mbah-mbah sama nenek-nenek. Belum tentu sesuai pandangan kita. Itu sengsara bener ya, masih pakai sepeda ontel. Nggak kayak kita pakai mobil mewah, ada AC-nya, kita kepanasan. Belum tentu dia tidak bahagia. Boleh jadi dia lebih bahagia daripada kita. Kalau udah mendekati jam ini, bulanannya udah dibayar belum? Kata-kata kredit itu kredit itu. Bukan berarti kredit tidak boleh. Silahkan itu apa namanya menurut pandangan ibu masing-masing. Tetapi tentu sekali lagi kebahagiaan tidak bisa dimulai dengan materi, dan kebahagiaan itu bisa kita ciptakan dengan standarisasi yang setiap orang berbeda-beda. Oke, lanjut. Baik, Pak Ustadz, ini sepertinya para pesertanya sangat antusias ya Pak ya. Ini ditandai dengan banyaknya pertanyaan. Tapi karena waktunya sudah mau mendekati akhir, mungkin bisa dijawab singkat saja ya Pak ya. Pertama saya sampaikan ini ada pertanyaan, apakah kami sudah sabar Pak Ustadz, tapi terpancing emosi, apa yang harus dilakukan? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau kita ketemu dengan musibah atau kesenangan, saya sering terucap kalimat Alhamdulillah. Bagaimana pandangan Pak Ustadz? Terima kasih. Nah, kemudian yang ketiga, apakah sabar dan qanaah itu bisa disamakan? Dan apakah ucapan bisa diganti dengan la haula wala quwata illa billah? Iya. Kemudian selanjutnya, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, kalau syafaat Rasulullah itu berlaku untuk semua umat, maksudnya apakah ini berlaku untuk orang kafir juga? Terima kasih. Baik. Ya, ini cukup dulu ya, Pak, banyak ya, Masya Allah. Ya udah, nanti kalau memang ini belum belum mencukupi jawaban saya karena memang terbatas sekali ya. Ya. Baik, kita sepakati tadi 11.45. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar tapi emosi. Justru sabar itu untuk meredam emosi. Saya sabar tapi emosi saya nggak bisa saya kendalikan. Belum sabar namanya. Sabar itu sampai pada tataran aplikasi. Tampilannya tetap mengenakan. Ya. Saya sabar, tapi kali ini sudah habis kesabaran saya. Berarti tidak sabar sama dengan equal tidak sabar. Jadi sabar itu termasuk mengendalikan emosi supaya dia tetap tenang. Maka tadi dalam kamus itu ya sabar tenang. Baik. Jadi musibah dengan mengucapkan alhamdulillah, subhanallah. Ini pada tingkatan orang yang imannya tebel banget. Ala kulli hal, atas segala apa yang Allah anugerahkan kemudian dijadikan oleh Allah, atas segala sesuatu ya hal, baik itu musibah ataupun kebaikan itu alhamdulillah ya Allah. Mantap. Kita cumi jempol. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Itu boleh, tapi ya tadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu dalam rangka membangun kesabaran, kemudian timbul keikhlasan, tetap bersyukur. Alhamdulillah ya. Kemudian sabar dengan qanaah. Ada ungkapan al-qanaah kanzun la yafna. Qanaah itu merasa cukup. Kalau sabar itu terkait biasanya dengan musibah ya. Kalau qanaah itu merasa cukup. Ibu mendapatkan bulanan sekian. Ibu akan merasa sebagai seorang yang kaya karena qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Itu qanaah. Qanaah itu akan menimbulkan rasa syukur. Kalau sabar itu terkait dengan kira gampangannya kita nyampaikan adalah sesuatu yang tidak baik menimpa, maka dia sabar. Tapi kalau qanaah ya bisa dikaitkan dengan terkait apa yang telah Allah anugerahkan, maka kita merasa cukup. Ya, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dapat bulanan sekian, ya alhamdulillah ya Allah, saya merasa berterima kasih kepada Engkau, syukur dengan cukup ya Allah. Saya cukup-cukupkan. Makanya tadi ya, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Karena kalau orang yang melakukan tindakan besar pasak daripada tiang, kemungkinan untuk bisa qanaah berat. Adanya korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang bergaji gede, itu diantaranya tidak ada rasa qanaah. Kalau qanaah sudah hilang daripada diri kita,
rasa cukup sudah hilang dari diri kita, dipastikan dia akan terjerembab di dalam menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya. Karena kalau tidak ada rasa qanaah, sebanyak apapun dia dapatkan nggak cukup. Makanya kalau nggak salah Mahatma Gandhi mengatakannya, bumi ini cukup sesungguhnya untuk menghidupi seluruh manusia yang hidup di atasnya. Tetapi bumi tidak akan cukup untuk menghidupi orang yang serakah. Nah, lawannya qanaah itu serakah. Ya, serakah. Ya, kita harus qanaah ya, cukup. Tapi kalau kemudian saya mah pangkatnya begini cukup aja lah, nggak usah mengejar pangkat, bukan itu. Itu namanya putus asa itu. Ya, harus tetap. Baik. Tadi selanjutnya udah lebih ya. 48. Syafaat dan untuk semua orang. Jadi gini, ada syafaat itu berarti sebenarnya menggenapkan. Sesuatu yang digenapkan berarti ada kekurangan sedikit. Nah, sementara kalau orang kafir yang tidak percaya kepada Allah, apa yang mau digenapkan? Ya, nggak bisa. Jadi syafaat Nabi Muhammad itu diberikan kepada orang-orang yang beriman, yang masih butuh penggenapan. Kalau orang kafir, apa yang mau digenapkan? Yang digenapkan tidak ada. Ya, ibaratnya mau menambal baju, bajunya nggak ada, apa yang mau ditambal. Jadi, ya syafaat itu untuk nambal kekurangan, kira-kira begitu. Kalau ada baju, sobek dikit tambal. Begitu ya. Tentu ini belum sampai pada taraf maksimal karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang akan datang. Kalau diundang lagi. Kalau diundang lagi. Terima kasih. Insya Allah ustaz-ustaz yang lain akan lebih kompeten lagi. Insya Allah. Oke, sebelumnya tadi ada saya koreksian sedikit, mohon maaf terkait tafsir At-Tabari saya baca rupanya titiknya kurang satu. Harusnya terkait masalah thawab, bukan tawab ya. Thawab itu ganjaran. Di antara orang yang lalai itu ya orang sholat tapi tidak mengharapkan ganjaran atau tidak tidak mendapatkan ganjaran ya. Artinya sholatnya sia-sia saja, sholatnya sia-sia, tidak diterima sholatnya. Terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa bersama. Mohon keikhlasan untuk kita membacakan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وزدنا علما نافعا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah nanti doa yang berbahasa Arab lagi, yang berbahasa Arab tadi yang saya bacakan akan juga dibahas maknanya apa sih tadi bahasa Arabnya. Kecuali yang sudah paham bahasa Arab mungkin nggak perlu terjemahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Jadi saya al-afu minkum, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Sofyan Hadi Musa. Selanjutnya dari Ibu Nani, apakah ada ucapan untuk penutupan, Ibu? Saya rasa cukup, Mbak. Waktunya sudah mepet. Baik. Untuk menutup acara ini, kami mohon berkenan rekan-rekan para peserta tamu undangan untuk menghidupkan videonya karena kita akan berfoto bersama untuk kenang-kenangan. Kami persilahkan rekan-rekan panitia untuk melakukan foto bersama, di screenshot mungkin ya, kita semua. Baik, apakah sudah selesai di screenshotnya?
Maki Borok dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa Palestina. Baik. Apabila sudah, alhamdulillah akhirnya kajian Islam pada siang hari ini telah kita laksanakan dengan tuntas dan syarat ilmu. Kami ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Sofyan Hadi, ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Kementerian Keuangan serta segenap tamu undangan yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kajian Islam ini. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan kita sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Sampai berjumpa kembali di kajian Islam bulan depan, tentu dengan tema yang tak kalah menarik. Kami mewakili segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.